Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Frihin, NPM 19 2191015. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi supervisi pendidikan, dan yang kedua ada tujuan supervisi pendidikan, lalu yang ketiga ada prinsip supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Usaha-usaha sekolah meliputi usaha tiap guru, usaha-usaha sekolah, dan yang tiga, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan setiap guru. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah merupakan suatu keterampilan yang harus dipelajari dan membutuhkan latihan yang terus-menerus. Lalu yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi guru-guru untuk mau belajar dari pengalamannya. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Seorang supervisi harus bisa memberikan stimulasi agar guru-guru tidak hanya berdasarkan instruksi atasan, tetapi mereka adalah pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Tujuan dan supervisi adalah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, menganalisis, memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah pendidikan. Lalu yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi, berfungsi untuk memberikan dorongan stimulasi dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Yang kedelapan, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Lalu yang kedua ada tujuan supervisi pendidikan. Semua kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan dan selalu mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai tersebut. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dari proses pelaksanaannya. Merumuskan tujuan supervisi pendidikan harus dapat membantu mencari dan menentukan kegiatan-kegiatan supervisi yang lebih efektif. Tujuan supervisi pendidikan adalah: yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Yang keenam, membantu guru
baru dalam masa orientasi supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayungkan kemampuan secara maksimal. Yang ketujuh, membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaiknya. Yang kedelapan, menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar masyarakat. Lalu yang ketiga, ada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisi harus berpegang pada prinsip-prinsip yang kokoh demi kesuksesan tugasnya atau memiliki pedoman bagi pelaksanaan tugasnya, yaitu prinsip fundamental. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisi harus berdasarkan atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah filsafat dan dasar negara kita. Sehingga bagi supervisor, Pancasila adalah prinsip fundamental. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Lalu yang kedua, sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisi pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Adapun prinsip positif dan prinsip negatif, yang pertama, prinsip positif merupakan pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Yang kedua, supervisor harus konstruktif dan kreatif. Supervisi harus mampu membangun pendidikan dan pengajaran ke arah yang lebih baik dan mengembangkan aktivitas, daya kreativitas, dan inisiatif orang-orang yang disupervisinya. Yang ketiga, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau teman. Lalu yang keempat, supervisi hendaklah progresif, tekun, sabar, dan telah tabah. Yang kelima, supervisi hendaklah bertolak dari keadaan yang kini nyata atau menuju suatu yang dicita-citakan. Yang keenam, supervisi harus jujur, objektif, dan mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan. Yang B, prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisi dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama, supervisi tidak boleh memaksakan kemampuannya operator kepada orang-orang yang disupervisi. Lalu yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungannya pribadi, keluarga, persahabatan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, supervisi hendaklah tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi bawahannya dengan dalih apapun. Yang keempat, supervisi tidak boleh menutup kemungkinan terhadap hasrat berkembang dan ingin maju dari bawahannya dengan segala dalih apapun. Yang kelima, supervisi tidak boleh mengeksploitasi bawahannya dan bersifat otoriter. Yang keenam, supervisi tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya, cita-cita muluk-muluk yang hampa. Yang ketujuh, supervisi tidak boleh egois, tidak jujur, dan menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahannya. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang
supervisi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.